terlebih dahulu. Silakan Mas Nanda memimpin berdoa. Selamat berucap doa. Doa mulai. Doa mulai. Beri salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sepertinya ada beberapa bangku kosong ya di sini ya. Tidak dihuni oleh hantu ya. Oke. Hari ini Bu Risma akan mempresensi kalian terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian ya. Silakan nanti angkat tangan sambil mengatakan hadir Bu. Begitu. Paham ya? Adina Nurlia. Hadir, Bu. Ahmad Najib. Hadir. Aida Nihaya. Alentio. Amanda Putri. Ini kok tertawa-tertawa kelihatannya bahagia sekali hari ini. Anak Setiaji. Anindi. Hadir. Asifa. Aura. Hadir, Bu. Pas sendiri ya. Asmi. Hadir. Olivia. Devita Sari. Hadir. Dika. Hadir. Eva. Hadir. Fatan. Hadir. Febriana. Hadir. Flora. Izin ya. Hafsah. Ilma. Ivander Airel. Kesya Naila. Hadir. Manda Prasetyo. Hadir. Mar'atus Solehah. Hadir. Miftahul Alia. Nabil. Hadir. Nadine. Hadir, Bu. Naftalena. Hadir. Nayesha. Hadir. Rahmanin Tias. Hadir. Rifki Anjar Widodo. Rima. Selmi. Siti. Hadir. Widya. Vanessa. Hadir. Denny. Ya. Semoga yang sakit bisa segera lekas sembuh dan bisa segera bergabung dengan kita lagi ya. Hari ini Cah, untuk menambah semangat kita pada siang hari ini dengan cuaca mendung tanpa udan. Waduh, nggak jadi ketemu laki-lanan dong. Supaya lebih semangat lagi membakar semangat kita pada siang hari ini, Bu Prisma akan memberikan intermezzo atau ice breaking ya, yaitu dengan cara ice breaking kita kali ini yaitu silakan nanti sebentar, Bu Prisma tanya dulu, siapa di kelas ini yang suka bergaya? Ini sepertinya kelasnya Bu Prisma ini calon-calon model semua ya. Intermezzo kita hari ini adalah silakan kalian menyebutkan nama kalian satu persatu dengan bergaya. Aturannya yaitu silakan kalian bergaya, tidak boleh sama gayanya. Siap? Dimulai dari Bu Risma ya. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Bu Risma. Gak boleh sama loh gayanya. Eva. Aura. Aura. Ya. Siti. Sauli. Coba ulangi. Apa? Siapa ulangi yang keras? Anindin. Ya. Aku Nayesa. Oke, beri tepuk tangan. Apakah tadi ada gerakan yang sama? Ada siapa? Anjar. Ajar. Gak, karena dia kan paling belakang, jadi bingung.
belajar. Ya, tidak apa-apa ya. Semangat semuanya hari ini. Bahasa Indonesia. Nah, siapa yang ingat pembelajaran kemarin kita sudah belajar apa? Allah bisa berudukan lah bahasa Jawanya. Belajar apa kita kemarin? Yaitu sudah belajar membuat kerangka teks. Nah, hari ini adalah kelanjutan pembelajaran dari kemarin. Jika kemarin kalian baru membuat kerangka, kalau dalam rumah kan membuat fondasinya dulu, baru membuat rumahnya. Nah, sama hari ini dari kerangka yang sudah kalian kerjakan kemarin, hari ini kita akan menyusun kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian diharapkan untuk mampu menuliskan dan mengembangkan dari kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Paham sampai di sini? Nah, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian akan berdiskusi, akan presentasi, dan saling menanggapi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Nah, sekarang masuk kegiatan inti yaitu pembelajaran bagaimana sih cara kita membangun rumah, cara kita mengembangkan yang tadinya kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Nah, di sini Bu Prisma akan menjelaskan. Bisa kalian lihat di PowerPoint-nya. Nah, kemarin kalian sudah mengembangkan gambar ini menjadi sebuah kerangka ya. Coba siapa yang masih ingat? Topik dari gambar di depan apa? Angkat tangan. Oke, Rahmani Tias. Apa? Adalah keterampilan menghadapi revolusi ini. Topiknya adalah keterampilan menghadapi revolusi industri 4.0. Karena kita tinggal di lingkungan industri ya, tetangga kita saja industri. Ada mana saja? Semuanya patah ya. Membuat kita pada siang hari ini bergairah. Nah, topiknya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rahmanitia. Sekarang strukturnya, siapa yang masih ingat struktur dari teks ceramah? Saya. Ya, Mbak Nadine. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, ada pendahuluan, ada isi dan penutup. Masih ingat ya? Masih. Coba informasi yang pertama yang bisa kalian lihat dari gambar itu, kira-kira informasi yang pertama apa? Tangan. Saya Bu. Ya, Mbak Siti Romuan apa? Yang pertama kita harus memiliki keterampilan informasi, media, dan teknologi. Iya, kita harus memiliki keterampilan teknologi media informasi. Kalau tidak kita akan ketinggalan zaman, ya. Oke, informasi yang kedua, siapa yang bisa? Mas Ivan, dan silakan. Yang kedua, keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kreativitas dan pengetahuan, pemecahan masalah, dan pengambilan risiko. Iya, betul. Informasi yang kedua adalah belajar untuk berinovasi. Seperti tadi intermezzo kita menggunakan gaya yang tidak sama dengan temannya. Sehingga kalian belajar berinovasi untuk menghadapi keterampilan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Informasi yang selanjutnya siapa? Saya Bu. Ya, kita harus bisa terampil dalam hidup dan bisa berkarir. Oke, kita harus terampil dalam hidup dan berkarir. Meskipun kita perempuan, kita juga mempunyai hak untuk berkarir.
dan mengenyam pendidikan. Jadi setelah SMA ini Bu Risma harapkan nanti ketika kalian lulus, kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Salah satu rekomendasi Bu Risma yaitu di Universitas Pancasakti Tegal. Meskipun itu kampus swasta tapi luar biasa keren ya. Oke, selanjutnya yang keempat, informasi yang keempat yang kalian dapatkan dari gambar itu apa? Saya Bu. Mas Pak. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif. Wow, keren sekali. Menjawab dengan benar dan cool. Apa manfaat berkomunikasi dengan efektif? Wah, langsung dipraktikkan keterampilan berkomunikasinya. Dia berkomunikasi dengan sangat bagus, cool dan berwibawa. Oke, tepuk tangan untuk Mas Pak. Itu adalah keempat informasi yang bisa kita lihat dari gambar itu. Nah, kalian kemarin sudah membuat bagan seperti ini? Sudah membuat kerangka teks ceramah. Nah, bagaimana Bu cara saya mengembangkan dari kemarin kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh? Bisa kita lihat di dalam kerangkanya. Di situ sudah ada tema, sudah dikolom-kolomkan atau dibagankan sesuai dengan strukturnya. Ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutupnya. Nah, tinggal dari bagan-bagan itu tadi. Halo. Bahasa Indonesia. Berkonsentrasi, sepertinya menikmati suasana hujan. Mulai bahasa ya, bingung bahasa kita. Nah, dari yang sudah dibagan-bagankan itu tadi, kalian kembangkan menjadi paragraf. Beberapa paragraf di dalam teks ceramah. Yang pertama, contoh bisa kalian tambahkan dengan salam. Karena berceramah ya. Yang kedua ditambah dengan penghormatan. Yang ketiga ditambah dengan mau menuju ke topik atau temanya disebutkan dulu. Hari ini saya mau berceramah tentang. Nah, kemudian yang keempat, di situ sudah ada strukturnya, tinggal kalian kembangkan menjadi beberapa paragraf. Ada pendahuluan, dibuat paragraf, ada isi, dibuat paragraf, dan juga ada penutup. Paham? Masih ingat ya pekerjaan kalian yang kemarin? Masih. Nah, sekarang Bu Prisma akan menawarkan, karena ini sudah ada bagannya, strukturnya, ada kerangkanya. Siapa yang bisa mencontohkan maju ke depan dengan teks ceramah yang sudah utuh? Angkat tangan. Mbak Siti Romla. Coba dari tadi sepertinya dia sudah mereng-mereng begitu. Bu Prisma yakin pasti sudah sambil mengerjakan, sambil mendengarkan penjelasannya Bu Prisma. Ya, silakan Mbak Siti. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Romla. Di sini saya akan menyampaikan keterampilan menghadapi revolusi industri 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bergas, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Bergas. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meliputi rahmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi menghadapi era industri. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, ada beberapa keahlian yang dibutuhkan agar mendapatkan
sukses dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Terdapat 4 keahlian utama yang dibutuhkan untuk menghadapi industri 4.0. Pertama, kita harus memiliki keterampilan informasi, media, teknologi. Dengan istilah lain, kita harus melek teknologi. Yang dimaksud dengan keterampilan informasi, media, teknologi meliputi literasi media, keaksesan visual, literasi multikultural, kesadaran global, dan literasi teknologi. Yang kedua, keterampilan belajar dan inovasi yang meliputi kreativitas dan keingintahuan, memecahkan masalah, dan mengambil resiko. Yang ketiga, keterampilan dalam hidup dan belajar seperti memiliki jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab, memiliki nilai etis dan moral, produktivitas, akuntabilitas, fleksibilitas, dan adaptasi sosial, dan literasi budaya, inisiatif, dan mengarahkan diri. Yang keempat, memiliki kemampuan dan berkomunikasi yang efektif seperti mampu bekerja dalam tim dan kolaborasi, memiliki tanggung jawab pribadi dan sosial. Dalam berkomunikasi harus intensif, memiliki orientasi nasional dan global. Untuk itulah kita sebagai generasi muda hendaklah mampu untuk mengembangkan keterampilan kita sesuai zamannya, yaitu keterampilan menghadapi revolusi industri 4.0 sesuai dengan lingkungan tempat tinggal kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Siti. Tadi gayanya gimana Mbak Siti? Gimana Mbak Siti gitu ya. Terima kasih kepada Mbak Siti. Tadi gayanya begini. Oke, yang sudah memaparkan dari kerangka itu tadi menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Nah, kurang lebihnya seperti itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Siti ya. Tetapi tidak kemungkinan kalian ketika membuat mengembangkan itu bahasanya lebih dikembangkan lagi, boleh. Paham ya? Misalkan contoh di dalam kerangka itu tertuliskan di dalam pendahuluannya adalah salam, nah begitu. Nanti bisa ditambah dengan memberikan penghormatan, menyampaikan topik utama, dikembangkan lagi menjadi kerangka, menjadi teks ceramah yang utuh. Sampai di sini paham? Nah, bisa kalian lihat di dalam PowerPoint-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, anak-anak ya. Nah, dari kerangka tadi yang berupa bagan-bagan dikembangkan menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Paham sampai di sini? Nah, sekarang Bu Prisma akan membentuk kelompok untuk kalian berdiskusi, anak-anak. Berdiskusinya yaitu kerangka teks ceramah yang sudah kalian buat kemarin. Masih ingat gambar ini? Masih. Sudah dibuat kerangka teksnya ya kemarin ya? Nah, di pembelajaran kita sebelumnya kita sudah membuat kerangka. Nah, sekarang silakan kalian berkelompok, masih sama kelompoknya dengan kelompok waktu kalian membuat kerangka teks ceramah. Siap ya? Oke. Dalam hitungan kelima, silakan kalian berkelompok. 1, 2, 3.
diskusi mengembangkan dari kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Siap? Bahasa Indonesia? Kelompok ini siapa ini ya? Rifki. Kelompok Rifki ini. Kelompok Maratus. Kelompok Manda. Kelompoknya Flora. Ya. Devita sama Devias sini. Nah, ini adalah LKPD ketika kalian membuat kerangka kemarin ya. Dikembangkan ya sekarang ya. Kita lagi bentuk kerangka melainkan menjadi teks ceramah ya. Seperti Mbak Siti ketika maju tadi kurang lebih seperti itu. Siap ya? Silakan berdiskusi. Berdiskusi. Bu Risma mau tanya, Bu. Karena ini kan bentuknya masih berbentuk ini namanya kerangka teks ceramah. Jadi kerangka ini teks yang utuh artinya ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Siapa di sini? Saya, Bu. Sabar, satu-satu ya. Terus apa main sini? Ngegambarin apa, Win? Sakit kepala. Kepala peningkatan. Apa? Peningkatan ganda. Oh iya, pegel anus. Tipis nih. Ada lagi? Tadi kelompok siapa yang mau? Saya. Sing itu apa?
Papa ada karakter yang sudah utuh. Dan nanti kamu tulis aja. Jadi kita kembangkan semuanya. Nanti kamu teksnya salah. Assalamualaikum dalam Papa ada Berarti assalamualaikum. Terus selamat Bu Risma beri waktu 15 menit ya. Masih kurang berapa menit waktu Bu? Ini kira-kira masih ada sekitar 10 menitan. 7 atau 8 ini ya. Jamnya semuanya. Silakan dipergunakan seperti mungkin. Yang mau bertanya
sudah terpapar gawai terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bergas, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Bergas. Menatap sinar atau cahaya secara berlebihan, maka ada kemungkinan daya penglihatan mereka jadi lebih cepat rusak dan terganggu secara permanen jika tidak ditangani segera. Jadi, menurut American Academy of Sciences, definisi penggunaan berlebihan adalah saat anak berusia di atas 2 tahun yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam sehari. Gadget mengeluarkan cahaya yang disebut high energy visible atau biasa dikenal sebagai blue light yang berbahaya bagi mata. Resiko terjadi suatu masalah seperti computer vision syndrome, sebuah gejala yang timbul karena mata terlalu aktif pada layar sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan nyaman dalam periode yang terlalu lama. Selain itu, penggunaan gadget yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan rambut jauh atau miopia. Beberapa gangguan kesehatan mata yang seringkali terjadi pada anak yang mengalami radiasi sinar dari layar gadget yaitu mata lelah atau astenosia. Otot-otot mata menjadi lebih lelah dan membuat penglihatan menjadi berat. Yang kedua, mata kering, yaitu frekuensi berkedip akan berkurang sehingga mereka akan sering mengeluh mata yang perih atau nyeri, mengalami mata kering. Yang ketiga adalah mata juling atau strabismus, yaitu paparan sinar biru dari layar gadget yang terlalu intens dan dekat dapat meningkatkan risiko mata anak menjadi juling. Yang keempat, rambut jauh atau miopia. Bola mata menjadi lebih lentur atau panjang yang menyebabkan anak rentan menderita rambut jauh atau miopia. Tips untuk menghindari gangguan kesehatan mata karena penggunaan gadget sebagai berikut. Yang pertama, terapkanlah 20-20-20. Luangkanlah waktu setiap 20 menit sekali untuk melihat ke kejauhan atau area selain layar gadget sepanjang 20 inci ke depan atau sejauh mata memandang dan tidak memforsir mata untuk fokus selama 20 detik. Cara ini dapat membantu melemahkan otot-otot fokus dalam dan luar mata. Yang kedua, sesuaikan pengaturan cahaya layar dengan pencahayaan ruangan. Jangan sampai terlalu terang maupun terlalu redup atau gelap. Aturlah pencahayaan layar seminimal mungkin agar tidak terjadi kontraksi berlebihan pada mata. Yang ketiga, batasi waktu penggunaan gadget pada anak maksimal 1 jam per hari. Usahakan beri jeda setiap 20-30 menit untuk anak beristirahat selama setidaknya 5 menit. Ingatkan anak untuk berkedip untuk membasahi matanya agar matanya tidak kering. Lalu yang keempat, gunakanlah cairan mata yang mengandung bahan aktif guna mengatasi kekeringan pada mata. Yang kelima, makan makanan bergizi yang membantu menjaga kesehatan mata. Dan yang terakhir, hentikan segera penggunaan gadget jika anak mengalami gejala gangguan penglihatan. Konsultasikan dokter mata untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya Bu. Kami mau menanggapi pada bagian isi dampak pemakaian gawai tidak hanya yang disebutkan oleh adiknya, tapi juga membuat anak itu malas belajar dan betul ya, boleh kita bayar seperti itu ya. Jadi dikembangkan paragrafnya. Ada lagi? Saya. Siapa ya? Nadine. Silakan. Saya setuju dengan kelompoknya dengan kelompok 1. Menurut saya teks serangan itu tidak ada penutup. Iya, tadi belum ada penutupnya ya, cuma salam penutup saja. Oke, lagi silakan siapa yang mau menanggapi? Ada? Ya, bisa ditutup. Terima kasih untuk tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu tangan. Tapi gayanya
akibat terpapar gawe terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bergas, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Bergas. Menatap sinar atau cahaya secara berlebihan, maka ada kemungkinan daya penglihatan mereka jadi lebih cepat rusak dan terganggu secara permanen jika tidak ditangani segera. Menurut American Optometric Association, definisi penggunaan berlebihan adalah saat anak berusia di atas 2 tahun yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam sehari. Layar gadget mengeluarkan cahaya yang disebut high energy shadow atau biasa dikenal sebagai blue light yang berbahaya bagi mata. Resiko terjadi suatu masalah seperti conjunctival vision syndrome, sebuah gejala yang timbul karena mata terlalu fokus pada layar sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman jika dilakukan dalam periode yang terlalu lama. Selain itu, penggunaan gadget yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan lampu jauh atau miopia. Beberapa gangguan kesehatan mata sering terjadi pada anak yang mengapresiasi dari gadget. Yang pertama, mata lelah atau asthenopia. Otot-otot mata menjadi cepat lelah dan membuat penglihatan menjadi kurang. Yang kedua, mata infeksi bersedih karena bergerak sehingga mereka sering matanya strabismus. Paparan sinar biru dari layar gadget yang terlalu intens dan menjadi sulit. Terus ambil jauh atau membuat bola menjadi lebih lentur atau memanjang yang menyebabkan anak rentan menderita kabel jauh atau miopia. Tips untuk menghindari gangguan kesehatan mata karena penggunaan gadget. Yang pertama, terapkanlah 20-20-20 luangkan waktu setiap 20 menit sekali. Yang kedua, sesuaikan pengaturan cahaya dengan pencahayaan ruangan. Yang ketiga, batasi waktu penggunaan gadget pada anak maksimal 1 jam per hari. Yang keempat, gunakan tetes mata yang membantu guna mengatasi keringat pada mata. Yang kelima, makanan bergizi yang membantu menjaga kesehatan mata. Yang keenam, hentikan segera penggunaan gadget jika anak mengalami gejala gangguan penglihatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Kita dengarkan azan dulu ya.
terpapar gawe terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Brebes, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa SMA Negeri 1 Brebes. Menatap sinar atau cahaya secara berlebihan, maka ada kemungkinan daya penglihatan mereka jadi lebih cepat rusak dan terganggu secara permanen jika ini ditangani benar. Menurut American Optometric Association, definisi penggunaan berlebihan adalah saat anak berusia di atas 2 tahun yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam sehari. Layar gadget menggunakan cahaya yang disebut high energy visible atau biasa dikenal dengan blue light yang berbahaya bagi mata, di mana risiko terjadi suatu masalah computer vision syndrome, sebuah gejala yang timbul karena mata terlalu fokus pada layar, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman jika dilakukan dalam periode waktu yang lama. Selain itu, penggunaan gadget yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan rabun jauh atau miopia. Nah, di sini itu ada beberapa gejala penyakit gangguan mata yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada mata lelah atau astenopia, di mana otot-otot mata menjadi lebih cepat lelah sehingga penglihatan itu menjadi buram. Lalu ada mata juling atau strabismus, di mana paparan sinar biru dari layar gadget yang terlalu intens dan dekat dapat meningkatkan resiko anak menjadi juling. Lalu untuk itu ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Yang pertama, terapkan metode 20-20-20, di mana luangkan waktu setiap 20 menit sekali untuk melihat kejauhan atau area selain gadget sepanjang 20 inch ke depan, atau sejauh mata memandang dan tidak memforsir mata untuk fokus selama 20 detik. Lalu yang kedua, sesuaikan pengaturan layar dengan pencahayaan ruang, jangan sampai terlalu terang maupun terlalu redup atau gelap. Atur level pencahayaan layar seminimal mungkin agar tidak terjadi kontraksi berlebihan pada mata. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanggapan? Lalu apakah ada lagi? Izin menanggapi, saya jawabnya dari proposal. Yang penggunaan gawai tidak hanya itu saja, tapi juga melakukan gangguan dan anak-anak. Apakah ada lagi? Ampun. Ibu Dira. Hanya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya Mbak Nadine gimana? Ini lupa. Gimana lagi? Mbak Nadine gimana? Ayo. Mbak Nadine. Siapa Mas Tata? Oke, lanjut. Tadi sudah Mbak Nadine, kemudian Mas Fatah. Selanjutnya, kelompok selanjutnya siapa yang belum maju? Ya, silakan Mbak Maratus. Gimana tadi kayaknya Mbak Maratus? Maratus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1. Bu, ya, bentar. Kenapa dulu kamar mandi? Ya, silakan. Yang
Saya hormati Bapak Ibu guru serta seluruh siswa-siswi yang ada di kelas ini. Definisi penggunaan kemudian adalah saat anak berusia di atas 2 tahun yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam saja. Layar gadget mengeluarkan cahaya yang disebut high energy visible atau biasa dikenal dengan vision atau biasa dikenal dengan blue light. Sebuah gejala yang timbul karena mata terlalu fokus pada layar sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman jika dilakukan dalam variasi yang terlalu lama. Beberapa gangguan kesehatan mata yang seringkali terjadi pada anak yang mengalami radiasi sinar pada mata yaitu pertama, mata lelah atau mata menjadi cepat lelah. Yang kedua, frekuensi kognitif akan kurang. Yang ketiga, paparan sinar biru dan layar gadget terlalu intens dan dekat sehingga meningkatkan resiko anak menjadi tuli. Yang keempat adalah rambut, bola mata menjadi lebih lentur atau panjang. Tips agar menghindari gangguan kesehatan mata adalah menyesuaikan pengaturan cahaya layar dengan pencahayaan ruangan. Yang kedua, gunakan tetes mata yang mengandung bahan aktif untuk mengatasi kekeringan pada mata. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi terutama wortel. Yang keempat, ada mengkonsultasikan ke dokter spesialis untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada tanggapan? Sepertinya tidak ada tanggapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan angkat tangan. Siapa yang belum? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca Kerangka teks ceramah. Kerangka teks ceramah. Akibat paparan gawai. Pendahuluan. Salam ada beberapa hal yang membuat tidak sehat akibat paparan gawai terlalu lama. Isi. Pertama, mata lelah dan berair. Ditambahi akibat dan dampak. 2. Sakit kepala, gatal alis, pelipis atau dahi sakit. Terus ketiga, penglihatan ganda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Brebes, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Brebes. Menatap sinar atau cahaya secara berlebihan, maka ada kemungkinan daya penglihatan mereka jadi lebih cepat rusak dan terganggu secara permanen jika tidak ditangani segera. Menurut American Optometric Association, definisi penggunaan berlebihan adalah saat anak berusia di atas 2 tahun yang menggunakan gadget lebih dari 2 jam sehari. Layar gadget mengeluarkan cahaya yang disebut high energy visible atau biasa dikenal sebagai blue light yang berbahaya bagi mata. Nah, resiko terjadi suatu masalah seperti ocular vision syndrome. Sebuah gejala yang timbul karena mata terlalu fokus pada layar sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman jika dilakukan dalam
menyebabkan rabun jauh. Nah, tips untuk menghindari gangguan kesehatan mata karena penggunaan gadget adalah yang pertama, terapkan 20-20-20, yaitu meluangkan waktu setiap 20 menit sekali untuk melihat kejauhan atau area selain layar gadget sepanjang 20 in ke depan atau sejauh mata memandang dan tidak memposisir mata untuk fokus selama 20 menit. Cara ini dapat membantu melepaskan otot-otot fokus dan luar mata. Dan juga yaitu hentikan segera penggunaan gadget jika anak mengalami gejala gangguan kesehatan. Konsultasikan ke dokter spesialis mata untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat. Apakah ada yang ingin menanggapi atau tidak? Baik, kalau tidak ada, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk Tati. Panitia dia tadi kayaknya bagaimana? Terima kasih panitia. Oke. Sudah semua presentasi ya? Sudah. Silakan kalian merevisi dari apa yang sudah ditanggapi oleh teman-teman itu tadi ya. Oke, sesuai dengan masukan teman-teman itu tadi. Silakan direvisi. Bu Prisma tanya. Ini saya menulis tanggapan dari teman-teman saya. Bukan tanggapannya yang dituliskan ya, melainkan yang dituliskan adalah pembetulannya. Misalkan dari temannya, oh saya kurang apanya
dalam kegiatan ini yaitu mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks ceramah yang utuh. Sudah direvisi ya berdasarkan teman-temannya. Saatnya kegiatan penutup karena kita sudah selesai. Tadi sudah berdiskusi, sudah presentasi, sudah menanggapi dan juga merevisi berdasarkan masukan teman-temannya, gitu ya. Oke, baik. Coba sekarang Bu Prisma bertanya. Sudah belajar apakah kalian hari ini? Membuat Coba ulangi biar adil begitu. Coba ulangi, kita sudah belajar apa hari ini? Mengembangkan kerangka menjadi teks ceramah yang utuh. Apakah mudah atau sulit? Mudah. Sulit atau mudah? Mudah. Paham ya sampai di sini ya? Sebelum Bu Prisma tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Oke. Yang namanya belajar itu kita tidak boleh belajar bahasa Indonesia. Coba perhatikan. Yang namanya belajar kita tidak boleh berhenti hanya sampai di sini saja. Belajar itu harus berlangsung selama seumur hidup. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Nah, untuk keberlanjutan kita silakan nanti kalian di rumah belajar untuk mengembangkan teks ceramah yang utuh. Nanti kalau teksnya sudah jadi, silakan boleh kalian share ke media sosial kalian. Boleh Facebook, Instagram atau apapun itu. Paham ya? Supaya karya kalian itu dibaca oleh teman kalian, oleh orang lain, tidak sia-sia. Paham ya sampai di sini ya? Oke, baik. Nah, sebelum Bu Prisma menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, Bu Prisma mempunyai quotes of the day. Penasaran? Nah, quotes of the day hari ini adalah, nah ya saya masih terpukau. Quote of the day hari ini adalah silakan saring informasi terlebih dahulu sebelum kalian sharing informasi. Kalian tidak boleh menerima informasi begitu saja. Oh, dapat informasi langsung di-share, langsung di grup, langsung di ini. Nah, dibaca dulu ya. Paham ya? Jangan sampai kalian terkena hoax. Ya, maaf. Diajari belajar. Oke, karena tadi pembelajaran kita diawali oleh berdoa, maka pembelajaran kita pada sore, bukan siang lagi ya, pada sore hari ini kita tutup dengan berdoa juga, dan supaya nanti kalian pulangnya dengan selamat sampai di rumah. Ya, silakan Mas Manda memimpin doa. Waktu sabda doa mulai. Doa selesai. Beri salam.